Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Qurratul Aini, NIM 21110266032 dari kelas KPI A2, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan beberapa tema pembahasan. Langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan penghayatan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan merupakan bentuk penggemblengan individu agar mendukung dan memperkokoh komunitas politik sepanjang komunitas politik itu adalah hasil dari kesepakatan. Kemudian untuk pendidikan kewarganegaraan sendiri itu dapat memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk seseorang menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, filsafat dasar Pancasila. Yang pertama, Pancasila secara epistemologis berasal dari bahasa Sanskerta panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Hakikatnya adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan jati diri dan moral sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban bangsa demi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Yang kedua, Pancasila secara historis. Pengertian Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila itu diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, daerah Jitman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut, Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. 3. Pancasila secara terminologi diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Dengan adanya Pancasila, tidak terlepas dari Indonesia merdeka dan menyatakan proklamasi, kemudian muncul RI dan dasar negaranya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dalam Pancasila adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi tertentu. Kemudian untuk moral sendiri adalah ajaran tentang hal baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia dengan aturan dan prinsip yang benar dan terpuji. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 macam. Yang pertama, nilai kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia atau rasio, budi, dan cipta. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia, seperti perasaan estetik. Yang ketiga, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia, seperti karsa dan etis. Yang terakhir, nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Selanjutnya, arti lambang negara.
Makna Garuda sebagai lambang negara yaitu untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebijakan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Kemudian warna keemasan pada Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Kemudian jumlah bulu pada Garuda Pancasila, 17 helai bulu di masing-masing sayap, 8 helai bulu di ekor, 45 helai bulu di ceker. Jumlah bulu tersebut melambangkan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan 9 Bhinneka Tunggal Ika itu yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya simbol-simbol dalam Pancasila. Arti simbol-simbol dalam Pancasila yang pertama yaitu lambang bintang, yang berarti cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada umat. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas, artinya warna alam, berkah dari Tuhan yang bersumber dari bumi. 2. Rantai emas, artinya mata rantai berbentuk segi empat berarti laki-laki, dan lingkaran berarti perempuan, sehingga menggambarkan hubungan timbal balik antar umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. 3. Pohon beringin, artinya yaitu sebagai tempat berteduh. Akar yang kuat menggambarkan persatuan Indonesia, sulur-sulur pohonnya melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda, tetapi tetap satu. 4. Kepala banteng atau hewan sosial yang suka berkumpul dan ngobrol, diartikan sebagai budaya Indonesia yang suka berkumpul dan diskusi. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan. Yang terakhir adalah padi dan kapas. Padi berarti ketersediaan makanan dan kapas menggambarkan ketersediaan pakaian. Dengan ketersediaan keduanya, manusia akan bertahan hidup dengan nyaman dan hidup sejahtera. Pembahasannya selanjutnya yaitu tentang hakikat nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Dapat disimpulkan bahwa hakikat nasionalisme merupakan sikap mencintai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar tercipta bangsa dan negara yang berdaulat. Contoh dari perwujudan sikap nasionalisme diantaranya adalah melestarikan dan menjaga budaya Indonesia, bekerja sama dan selalu menjaga keamanan, bertanggung jawab dan menghargai orang lain, menjunjung tinggi keadilan hukum, memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Selanjutnya, etika politik dan Pancasila. Etika politik memberikan patokan dan norma penilaian mutu politik dan penyelenggaraan negara dengan tolak ukur martabat manusia. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan sebagai warga negara terhadap negara dan hukum yang berlaku. Contoh dari etika politik ini adalah ajaran etika pada seorang pemimpin untuk dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan menjalankan etika politik, pada dasarnya seorang pejabat memiliki kebebasan dalam berperilaku guna mewujudkan kreativitas dalam menjalankan kekuasaannya. Akan tetapi, kebebasan itu harus pula berdasarkan kesusilaan etika. Untuk itu diharapkan adanya politik yang mengendalikan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi adalah hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai dalam menuntun manusia agar tidak kehilangan arah, serta menjaga sikap konsisten dalam berpikir dan bertindak. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa, membimbing bangsa Indonesia melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai normatif, sehingga menjadi pedoman hidup untuk menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi sebagai struktur kognitif dan orientasi dasar. Fungsi ideologi sebagai struktur kognitif menjadi acuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan yang menghadapi sekelompok masyarakat atau bangsa ketika menghadapi masalah tertentu, sehingga pemahaman ideologi dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada dalam negara, baik itu kebijakan politik, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Yang kedua, fungsi ideologi sebagai orientasi dasar dan norma yang menjadi pedoman.
Ideologi sebagai jalan menentukan identitas diri, ideologi sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan, dan sumber edukasi masyarakat. Dengan adanya ideologi Pancasila, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus punya tekad untuk menyusun kehidupan bersama yang teratur dan terarah dalam mewujudkan dan mempertahankan negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai Islam dan Pancasila. Pancasila dan Islam. Hubungannya, Pancasila bukan hanya Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam dan proses dialogis antara Islam dan Pancasila. Dan melalui ayat-ayat Al-Quran lah menjadi acuan tertinggi yang digunakan sebagai konsep hukum Islam. Tentu tidak bisa disejajarkan antara Pancasila dan agama ketika ada benturan antara hukum Islam dan hukum negara. Maka harus dilihat dulu dari konteksnya. Jika konteksnya bernegara yang berurusan dengan politik dan hukum, maka yang lebih utama adalah Pancasila. Tetapi jika konteksnya masyarakat, kepribadian, maka yang lebih utama adalah agama. 6 peranan dalam tata kehidupan bangsa negara. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Manusia di dunia ini terbagi ke dalam banyak masyarakat, bangsa yang mempunyai jiwanya sendiri yang berbeda menurut tempat dan zaman. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, baik tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Selanjutnya yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan untuk pengamalan nilai Pancasila melalui 3 aspek. Yang pertama, pendekatan historis atau sejarah, yaitu untuk mengetahui proses tumbuhnya dan melembaganya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang kedua, pendekatan yuridis konstitusional, yaitu untuk mengetahui segi-segi hukum ketatanegaraan dalam Pancasila. Yang ketiga, pendekatan filosofis, yaitu untuk penerapan metode ilmu filsafat dalam mempelajari nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna bahwa bangsa Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan. Contoh pengamalannya yaitu yang pertama, mensyukuri segala yang ada di alam semesta, saling menghormati antar pemeluk agama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nilai-nilai yang terkandung yaitu mengakui persamaan derajat antar manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling menyayangi sesama manusia, berani membela kebenaran, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yang bermakna bahwa persatuan Indonesia mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung yaitu bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, rela berkorban demi kepentingan bangsa, dan mengembangkan rasa bangga, cinta tanah air. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bermakna bahwa pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai yang terkandung yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai keluhuran hati, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur secara lahir dan batin. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.